Allah, jauhlah diri kami dari segala perbuatan yang ternoda. Jauhkanlah diri kami dari semua tingkah laku dan akhlak kami yang tidak sesuai dengan kepribadian negara kami. Assalamualaikum, hai urang nanggro, apakah laganya nanggro hancur buat ia benar. Tak kalam bangunan rata tagaw, sayang keada tidhan sempurna. Na rumah je pega tiham tampe, di tengah hati badi kerja. Teman yang lain ti pega lebih ke rumah. Ti kabe itu nyan dijuk ke saudara. Yung mga kerja lagi ba? Kadang-kadang namun terbiak orang yang terkadang. Memang rasa saya paling sedih. Orang-orang yang lain kenapa ada rumah lagi kayak saya bikin rumah di sana di Kedai Aceh kan? Kan orang Cina yang dapat rumah, tapi kami yang di sini enggak dapat rumah. Rumah saya memang ada sama angkor, waktu saya periksa dulu kan ada sama angkor, tapi rumah yang itu kenapa nggak ada untuk saya? Udah kemana? Saya nggak tahu tuh bang. Siapa yang sembunyi rumah saya nggak tahu. Apakah apakah Pak Kecil, apakah aparat desa, saya nggak tahu. Pokoknya saya sama sekali nggak ada rumah. Dapatan nama korban tsunami calon penerimaan bantuan rumah Desa Pantai Tengah 11 Fadli Muhammad, 12 Fadli Dul Kepili, 13 Hanafiah Walad. Mengenai masalah rumah ya Om, saya minta permohonan dari Om itu hari ada 80 rumah Pak. Semua yang ditangani 72. Sudah ditangani itu sudah diperiksa, sudah turun rumah ke rumah. Semua yang ditangani 72 rumah. Dah itu sudah kira-kira berapa bulan sudah dilanjutkan untuk dalam perjalanan itu apanya sudah dikerjakan. Sekira ada 11 rumah. 11 rumah itu sedang dikerja. Sudah itu tak satu masalah itu cabut kembali tidak lanjutkan lagi. Mana ni je? Napeng. Tapi anak lirik kan? Yang rumah sudah ada jaba yang juga bermutu moyo. Jangankan saya ngerasakan, masyarakat yang ngerasakan memang lihat abang rumah ini. Di mana kita tidur, di mana kita masak, di mana kita duduk. Rasa sedih kan? Mau yang dengar bapak masyarakat ini, bapak tanya kan, memang rasa sedih semua yang orang waktu lihat rumah. Apa yang lagi yang saya bikin rumah permanen sama itunya kan, saya kan paling sedih waktu saya lihat duduk, paling sedih. Lihat orang-orang lain udah punya rumah angkor, udah punya rumah ini, udah punya rumah itu. Kalau saya nggak ada punya rumah, macam mana kecil hati saya bang? Yang paling kecil. Ya. Yang mubti. Yang udah punya rumah dikasih rumah, macam mana kecil hati saya? Karena saya ini bang, suaranya kalau di kampung nggak besar, makanya saya enggak bikin rumah murbursa. Ada kerja saya di sana di kampung, mau mindah kayu-kayu, sampah-sampah yang ada kan, pindah bakar, dapat uang 50.000, 40.000 kadang-kadang kan, nggak tentu. Aku ini bang perlu setiap hari beras atau bambu, ikan 5.000 untuk jajan anak. Yang lain bukan urusan aku. Ini kadang-kadang masyarakat ini yang disalahkan Pak Kecil, gitulah yang salah. Begini Pak Kecil, mundur kena, itu maju kena. Jadi bagaimana kebijakan Bapak ini, saya mohon macam mana ini
Untuk rumah di Matang Tengah saya harapkan adalah kepada masyarakat saya, Pak. Selanjutnya, jika diketemukan adanya berita bahwa satu keluarga mendapatkan lebih dari satu kakak, satu rumah tangga yang kami anggap tidak memenuhi persyaratan kami tersebut, tim Komite Verifikasi BRR akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, kami akan secara persuasif di koran atau pengumuman di camat mengatakan kepada masyarakat yang mendapatkan rumah lebih dari satu agar mendaftarkan dan melapor pada kami. Selanjutnya nanti kami akan melakukan hal-hal tertentu yang mudah-mudahan itu tidak berlanjut kepada hal-hal yang tidak baik. Salah satu dari alternatif tersebut adalah kemungkinan rumah tersebut akan kami serahkan kepada penerima bantuan yang belum mendapatkan. Untuk siapa kita marah? Untuk Pak Kecil. Itu bukan rumah Pak Kecil yang kasih. Itu namanya yang kasih rumah itu orang asing kan? Berarti belum rezeki kita, Bang. Kita berdiri aja ke tempat Allah. Kapan-kapan dikasih, baru kita menerima. Untuk apa kita cek-cok di kampung semuanya? Kan nggak guna kan? Jadi saya pikir level korupsi itu tidak saja menjadi bagian negara sekarang, termasuk juga sudah menjadi bagian dari masyarakat. Ada masyarakat yang mendapat 10 rumah, padahal itu kan tidak dibenarkan. Itu terjadi di Kampung Mulia. Ada masyarakat yang kemudian mendapat lebih dari 2. Ada masyarakat yang bukan korban mendapat. Itu terjadi. Sehingga kemudian orang berpikir, kok saya saja jadi objek? Ya udah, kita objekin saja sekalian permasalahan yang ada di Aceh. Jadi sama-sama menunggu momentum dan menunggu siapa yang akan kita tipu. Memang urang leweknya tulet abdak tulak. Di urang kada mabuk dengan donya. Yang urang tengok laju di pengum, yang carang laju sepu carang laju. Carang urang kan carang bibit, carang tulet wahai saudara. Tulet ke pantai. Hai pandai je abang. Jadi waktu itu bot pun tenggelam, kita tenggelam tapi terapung-apung dengan terjun. Kebetulan angin hujan badai, kenaan angin selatan. Misalkan Waktu itu, ya papan pun pecah. Kami pun tidak bisa lagi untuk selamatkan diri, serta tertuang ke air. papan itu bodyboard ya? Bodyboard, ya. Bodyboardnya pecah. Bodyboard pecah karena tidak layak. Papan pun udah lapuk. Bot pun tidak layak. Jumlah bot bantuan Mensos ini berapa, Pak? Jadi 70 kita punya, Juang Pahlawan 35. 70 untuk kabupaten. Untuk kabupaten. Kondisi bot yang 35 ini apakah sama dengan kondisi botnya Pak Sidin nggak? Bukan semua, Pak. Kadang-kadang ada 35 ini ada anak musibah, jadi nak layak kayak apa sih 15 ini. Kita isi formulir pengaduan masyarakat Ya. bahwa Bapak telah terima bot dengan kondisi di sini ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama sekali identitas Bapak, Ya. gitu, ada nama lengkap, alamat lengkap, kalau ada nomor HP, nomor telepon ataupun fake. Ya. Setelah itu proyek atau program bantuan yang dipermasalahkan. Nangro Aceh, kebit lewase, laut dengan le, wase berjemah, wase dinun, udeng terleh, di laut sore engkau melaksa. Saya melihat data-data Indonesia
Kenapa Pak jadi nelayan? Data Indonesia. Ini ada data-data juga Pak, bantuan Geomesito. Itu Pak, ada juga kita tempel di dinding itu Pak. Oh, bantuan Depsel untuk desa Padangsarai Pak ya? Saya lihat ada bantuan Depsel cuma yang belum disalurkan Pak ya? Jadi bapak mereka sekarang di mana posisinya Pak? Ada juga sana Pak, di Ronding, untuk Lora Ronding kan. Motor Bapak ini nyangkut, udah lama Pak? Apa bulan Pak? Biasanya Pak, untuk kayu yang bagusnya kayu apaan Pak? Kayu meranti. Kayu meranti. Iya. Kalau ini kayu apa Pak? Ini baksung nih mungkin nih, Mbak Rubi ini apa nih? Kita patah nih. Wah kayunya. Bikin musibah orang aja nih. Kayu mana? Nah, ini mesin dajim Pak. Kita pakai ya. Ini mesin dompeng. Kalau orang yang sebenarnya kalau buat ini bukan dompeng kita pakai. PS 23. Pak, udah dengar omong nelayan Pak, dompeng ini istilahnya dia mesin darat nih Pak. Kita bawa ke laut kan nggak mungkin. Jadi kan kalau nelayan nggak terima nih macam lah Pak. Mantulah mantuan ini kan. Ini as nih Pak, nih as apa? As bekas dia apa? Ini bekas pakai ini asli ini. Dia punya bukan Udah patah. udah patah. Dia bukan mesin putih ancuran tuh. Anjuran tuh Pak. Di luar aja mesin putih. Ini korobok lagi, coba Pak Lima nengok. Udah nggak bagus juga, nggak bisa pakai juga. Ini sama sekali nggak bisa dipakai lagi nih Pak. Ya, nggak bisa Pak. Ini yang mungkin gini timang kilo Pak. Timang kilo tuh. Mau ditimbang kilo gitu Pak ya? Iya, kilo Pak. Mutinya delay Pak, dompeng. Kadang-kadang begitu kita udah terima nilai mau kasih hidup udah capek pakai muntir dia lagi. Udah jalan dia 2 hari, 1 bulan udah rusak lagi. Akhirnya kan rusak nih dia bikin, apa dia bikin bodinya nggak bagus, nggak layak. Jadi akhirnya nelayan kan udah marah lah, udah dibakar bot lah, nggak terima, udah sedih lah nelayan. Kadang-kadang sama orang rumah udah duduk udah marah-marah orang rumah. Apa diterima itu bot desor tuh. Nah ini mereknya Pak. Ini contoh Pak, ini bot manduan repan anjiu. Kondisi botnya mantap kali ini Pak. Ini boleh kita tokok sama palu kuat-kuat. Kita tokok nggak patah dia. Ditanya sama tukang yang kayu yang kuat kali. Ini dari dasar dibikin ya? Memang dipilih sama tukang, pemilik bot pilih, tukang tuh pilih juga. Nah berterima, jangan ada masalah. Ya tokok. Ada masalah. Ya. Tukang sendiri yang pilih dan apanya orang bot nelayannya lah. Yang terima. Yang penerimanya pun harus pilih juga. Harganya bodinya aja 35. 35. Ya, itu kita ambil bodi ya. Itu masalah. Mesinnya tuh dari NJU saya nggak tahu. Dari NJU. Tapi diperkirakan sekitar 60 harganya. 60 Pak. Satu unit. Lebih kurang. Itu udah lengkap semua dengan perlengkapan Pak. Perlengkapan ya. Harapannya gimana nelayan-nelayan Pak untuk pertemuan dengan Pak Sofian Sawang gitu? Harapan dia diminta bantu Pak. Tolong diperhatikan dan bagus dan layak lah betul-betul nelayan nih makmum. Jadi sama-sama kita hadapilah Sofian Sawang saya bilang. Menteri Sosial Pak Haji Bahtiar Hamzah waktu itu setuju dan di hadapan Direktur Jenderal Bantuan Jaminan Sosial Dapsos Bapak Dr. Andes Haji Amrun Daule meminta saya untuk mengerjakan 70 unit bot tersebut dan permintaan Menteri Sosial tentang pengerjaan bot tersebut juga disetujui oleh pejabat Bupati Dr. Andes Haji Syahudin MM waktu itu. Kalau harga bot 40 juta itu kalau mesinnya itu cangcah itu tidak layak, tidak sesuai. Kenapa saya katakan tidak sesuai? Karena bot yang sekarang ada di Jembatan Berpodo itu harganya berkisar kira-kira 40 juta juga Pak. Tapi mesinnya itu yang bukan canggih Pak. Dan kami bukan sehari 2 hari, bahkan bertahun memang sudah hidup di situ. Kami tahu bagaimana bot yang sebenarnya dengan harga demikian. Jadi di sini jelas Pak. Ini maaf Pak ya. Bapak kalau bagi kami itu terkesan buang badan. Kenapa saya katakan demikian? Harga itu memang tidak sesuai kalau dengan mesin yang demikian. Itu lengkap 40-an juta. 40-an lengkap, tapi itu saya harus ambil kembali data nanti. Tapi itu 40-an juta lengkap itu dengan alat-alat tangkap dan lain-lain sebagainya.
Tapi angka pasti nanti saya katakan saya tidak membawa angka pasti karena ini persoalan sudah hampir 3 tahun. Sekarang saya mohonkan kepada Bapak yang hadir di tempat ini mendapatkan bantuan kepada saya. Saya mohonkan kepada Bapak bagaimana masalah bosan itu boleh Bapak berikan apa lagi. Ini kan optionnya ada pada yang pertama kepada masyarakat. Kalau tidak bisa dipakai apanya, nah itu ya kita perbaiki. Gitu. Jadi kalau umpamanya sifatnya terlalu serius kerusakannya, nah ini memang agak sulit mau diapain ini, gitu kan? Kalau dari kita melihatnya dari sisi kebutuhan, oke, kalau memang masih ada kebutuhan tentang itu, maka kita coba antisipasi untuk menyediakan anggaran yang kita bisa masuk ke segmen tersebut. Nah, jadi dengan donor kita sosialisasikan bahwa yang paling penting itu adalah kualitas, bukan lagi kuantitas, bukan berapa ribu yang kita berikan, tapi berapa ribu yang sekarang itu bisa melaut di laut. Kata de wajib tak jaga Nanggro Aceh Jino tak baru Wahirakan bele buat yang dijelas tak buat amal wahirakan dengan kebajikan Pesuruh syaitan nyanang be tak kerja. Lehian bu, lehian pula lambu, menang lekun. Cangkrak lo, cangkrak lo. Baik kenang. Pekerja harus menjaga. Segar artinya lupi banget, busek deh itu harta kita beda bunga saya. Udara di pagi hari adalah segar dan nyaman. Ini ya, waktu mataharinya terbit kan, panas kan, kami keluar mutahinnya, panas sekali itu ya. Bisa belajar, apalagi mesin terpek. Jadi kami tunggu bantuan sekolah juga belum selesai. Memang setelah tsunami ini masih bisa dipakai ini. Ini 2 unit ini masih bisa dipakai. WC-nya juga di ujung sana masih dipakai. Di ujung sebelah sini ini masih bisa dipakai. Cuman yang agak rusak ruang guru di ujung ini. Ruang guru di ujung sini satu. Ini rusak, dalamnya longsor karena dulu waktu dibangun ini ada pokok bambu di situ, sehingga itu kan mudah longsor di situ. Kalau kondisi yang lain memang nggak memprihatinkan sekali. Kami memang masih bisa ngajar di sini, masih bisa belajar, anak masih bisa belajar. Karena kita ketahui chef itu katanya kan orang banyak duit, orang kaya, NGO kaya itu banyak duit. Jadi nggak mungkin kita nggak percaya dengan kekayaan orang itu, nggak sanggup bangunan kayak gini dibangun. Baru dia pertama digali itu lubangnya untuk fondasi, datangnya surat dari chef, tolong dihentikan.
Bagi CV Hamdani Baruna, dia tidak peduli pada surat dihentikan tersebut. Dia tetap dilanjutkan masalah sekolah tersebut. Datang lagi suratnya, dihentikan. Kalau CV Hamdani Baruna tidak dihentikan masalah kerja tersebut, nanti nggak dibayar. Dari dasar komplain tersebut yang tertanggal 6 Maret 2006, ini surat yang pertama kali mereka layangkan kepada kami. Mereka katakan bahwa konstruksi sudah menyalahi. Kami tidak tahu apanya yang kita salahi. Karena besi yang kami pakai, besi standar sebagaimana ukuran di spesifikasi teknis. Kemudian adukan beton juga sudah mereka awasi dari pengawas-pengawas mereka. Seandainya pengawas-pengawas mereka tidak ada, mungkin bisa jadi. Karena siapapun yang bekerja atas nama kontraktor, kalau tanpa pengawas itu pasti terjadi pencurian. Tapi ini pengawasan ada. Mereka tiap hari mengawasi. Apakah itu berkomplain di situ safe atau pemborong? Kita sekarang harus ngambil jalan alternatif. Bagaimana menyelamatkan ini generasi ini sekarang di sini? Generasi yang belajar di sekolah SD Cak Lireng ini sekarang kayak mana caranya? Itulah jalan kami ngambil. Saya selaku wali murid sangat mengeluh dan terkesan bahwa dengan perombakan SD tersebut. Karena waktu pertama pembangunan SD tersebut tidak terlantar. Tapi udah SD-nya udah jalan, udah belajar mengajar kayak gini. Dalam pembangunannya udah terlantar. Kakak, yang jelas lagi tungkuri pegas saya gimana kan? Jadi urangnya bertanggung jawab bersama. Terus pada tanggalnya hana draw di rumah tanggung jawab mandu putra wali murid, tak? Pokok. Setuju? Setuju. Yang baru selesai. Ya. Memang desa kami pertama kali desa sebelum tsunami-nya desa itu kemakmuran masyarakat, alhamdulillah. Tapi setelah tsunami, Bapak kan lihat sendirinya, desa kami sekarang dalam keadaan krisis. Mas, kita cuma dapat informasi ya rombongan. Ini masa rombongan Tidro aja mentang. Hah? Satu bisa. Tidro mentang, Pak. Satu aja. Karena kita dapat instruksi, Pak. Jadi tiap uro Pak kepegah tapi malah suara urang Pak dan je hanjur kepegah liberal. Pernah keun kusi agian bajing di sana. Justru ayatnya ni kena peteka. Tapi rilun seorang pimpinan lung tetap kesabaran. Nyonya terus safe buah sama emparang mentang. Karena apakah memandang pada anak Pak. Dewa inan kamu berkah na lemah yu penyong lainnya kamu yu penyong na hidung berkah dalam po dan sakit orangnya kamu lemah sakit nyampak lebih mengerti pola tikula pun hari kedua dalam yang Pak dungkri telah musim ujian mudang iya nyo musim rotari meno hana mahoja maka kamu hana cara solusi lain malamnya menolong jauh kepala dinas kerasa kepala dinas kali ke bantu anak tikula ke Banjara Bepri. Cuma masalah solusinya tajak kali. Jadi maka janji orang dengan Pak Pradinas belum baru kali jak kena. Maka orangnya lebih wate aja ke urun rono. Trip di situ uro, sawah waji di uro. Yang mana besar apa bukan Pak. Baru. Apabila terus tanggalnya hana selesainya baru pulang kepada masyarakat. Karena masyarakat cukup tak mengikuti desanya saja. Maka yang karena yang ke urangnya sebetulnya Pak Kepala sangat penting lain tapi Pak bantu seorangnya tiga-tiga saja karena Pak Kepala yang pakat. Dan karena yang ke urangnya Pak hana cara lain Pak. Hanan selesai tanya dalam pada urangnya hana pegang. Cuma perlu yang tapi kan juga masalah sementara tanya kan. Ini dibangun kan di malam kan. Hari minggu 2 minggu kan. Hanya dalam temponya untuk dipikirkan kembali Pak sama Pak Lesinya. Kalau mau peledak tak bagi-bagi ya. Ya namanya memang le si yang
menarusi NGO yang lain menawar misalnya untuk membangun yang lain. Nah, yang lain ini sudah kompromi dengan Bapak Dinas. Assalamualaikum, Pak Bupati. Pak Sabah. Senin pasti Nyolun Pak di Banda Aceh Pak bersama Pak Mukim, Pak Desi, Kepala Sekolah dan dari LSM. Nyoba meja Bapak Baktiar, Pak Wakil Chef Center yang menyangkut dengan SD kita yang kali jak masyarakat kalau enggak yang bangunan Chef Center di cek hearing Pak yang lepur Bapak cek hearing. Jadi nyoba Pak pegang bahasa yang Pak Baktiar. Ya, Pak Haji, hana jalan lain Pak Bupati. Hana jalan lain itu sudahlah kita putuskan kan rugi ya sudah memang. Bagi saya seperti tadi pikir mata larugo ke Penggile itu terlantar anak-anak anjir ke persoalan ini. Memang terlantar jauh lebih rugi dari uang kan. Insyaallah. Ya, insyaallah urus Senin itu lebih haba ke pasam kan. Pajan save untuk bisa kamu, tapi langkah pertama adalah putuskan hubungan dengan kontraktor sehingga hanya secara hukum save itu tidak bisa dipersalahkan nanti itu aliawa kontraktor kan. Semua. Nah, sekarang coba. Pekerjaan yang Bukan le sayang, Aceh lawetnya, sabelam rugo, sabelam bala, abe bala mutu meramat, ni amat hana mutu merata. Wahirakan urang Aceh, lun sahe bacut kebak kata, berayuk sabar tak pujuk raba Allah. Yang buat mu ila-ila, nyan buat mu tipe daya. Saya pertama sekali harus mengucapkan terima kasih lebih dahulu kepada NGO yang bersedia masuk Aceh. Ada yang memang betul-betul melaksanakan misi kemanusiaan. Ada yang cuma dapat proyek untuk misi kemanusiaan. Bedanya jauh kan? Mendapat proyek untuk misi kemanusiaan. Nah, terus ada yang berhasil, ada yang sekedar berhasil, ada yang bermasalah, tapi pada prinsipnya, oke, saya welcome mereka di mana-mana pun tidak ada yang sempurna, dan mereka apakah ini karena proyek atau karena misi kemanusiaan sudah melakukan suatu hal yang bagus buat rakyat Aceh. Insya Allah ini semua berjalan dengan baik, dan kita hanya memegang satu hal saja, bahwa tentunya dengan ridho Allah gitu ya, kita kerja keras. Saya kira itu yang kita pegang. Membangun kembali wilayah yang terkena bencana alam semacam ini, itu tidak ada textbooknya, tidak ada sistematiknya. Kerja saja sudah, bangun cepat. Ini membangun ini tidak pakai sistematik, yang ini duluan, baru ini, itu nggak begitu. Semua itu paralel. Dan begitu bicara paralel, pasti ada problem-problem di perjalanannya, ya pecahkan saja. Jadi pendekatan saya adalah pedang pragmatis saja, selesaikan saja. Karena kita kalau menunggu perencanaan selesai itu susah sekali. Bencana alam semacam ini membutuhkan kecepatan yang tinggi, dan kita harus yakin bahwa walaupun kita kerja keras, walaupun kita mempunyai perencanaan yang sebaik-baiknya, tetap saja nanti akan menghadapi masalah. Jadi jangan takut dengan masalah. Insya Allah kita bisa pecahkan semua masalah ini.
kebit lewase laut dengan gle wase berjemah wase dinun udeng tente di laut sore engkau melaksa. Wase dalam gle hawingon kaya wase gede tamu niaga di dalam gua nasarang